Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tafillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait wali dan derajat kewalian. Kita ambil pembahasannya dari kitab Ushulul Iman. Bahasan berikutnya adalah terkait ciri-ciri fisik atau ciri-ciri lahiriah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka diharuskan atau dipersyaratkan memiliki ciri fisik tertentu sebagaimana yang banyak diklaim oleh orang-orang awam, misalkan bahwasanya seorang wali Allah itu harus memiliki jubah, kemudian dan seterusnya, penampilan fisik yang dalam tanda kutip itu asing dan bahkan tidak biasa. Di dalam kitab Ushulul Iman ini disebutkan la yakhtassu awliya'ullahi bilibasin wala hay'ah. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu secara penampilan lahiriah mereka tidaklah eksklusif ya dengan pakaian tertentu atau dengan penampilan lahiriah tertentu. Di sini bahkan dikatakan wa auliyaullahi la yatamayyazuna an ghairihim minan nas. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak eksklusif berbeda dengan manusia yang lainnya. Fi dhahir, secara zahir, bilibasin wala bihayatin, dengan penampilan pakaiannya yang khusus, misalkan dengan jubahnya yang dengan warna tertentu, panjang tertentu. Tidak juga mereka punya penampilan yang sifatnya khusus, beda dari yang lain. Ala ma huwa muqarrarun 'inda ahli al-'ilmi wat tahqiqi min ahli sunnah. Demikian yang menjadi ketetapan di kalangan para ahli ilmu, dari kalangan ahlu sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaysa li awliya'illahi syai'un yatamayyazuna bihi 'anil nas fi dhahir minal umuril mubahat. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya penampilan khusus dan spesial yang membedakan dia dengan orang-orang lain ya secara zahir dari perkara-perkara yang mubah. Fala yatamayyazuna bilibasin duna libas idza kana mubahan. Wali Allah tidak harus memiliki pakaian yang khusus dikenakan oleh wali, misalkan. Boleh jadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala menggunakan sarung, peci biasa, namun dia di sisi Allah adalah seorang wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wala bihalqi sya'rin aw taqsirihi aw dhafrihi idza kana mubahan. Tidak juga penampilan fisiknya itu harus botak misalkan, seperti pendeta tertentu, atau rambutnya harus pendek sekali misalkan, atau harus gondrong dikepang jika itu adalah perkara-perkara yang mubah. Tidak harus seperti itu ya. Tidak harus seorang wali itu penampilannya lain daripada yang lain. Kama qila, sebagaimana ungkapan yang sering dibawakan oleh para ahli hikmah, kam min sadiqin fi qiba'in wa kam min zindiqin fi aba'in. Justru sebaliknya, betapa banyak orang yang jujur, orang yang bertakwa itu dia menggunakan pakaian biasa. Wa kam min zindiqin fi aba. Dan betapa banyak para pendusta menipu umat, mengatasnamakan kesolehan dan agama yang ada pada mereka, sementara mereka menggunakan pakaian atau jubah kebesaran, pakaian ulama misalkan. Bal yujaduna fi jami'i asnafi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang namanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala bisa didapati dari semua kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting idza lam yakunu min ahli al-bid'ah adh-dhahirati wal fujur. Yang penting dia ini bukan termasuk orang yang melakukan kebid'ahan, ahli bid'ah atau ahli maksiat. Fayujaduna fi ahli al-Qur'an. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala didapati juga dari kalangan ahli Quran. Wa ahlul ilmi, dari kalangan ulama. Wa yujaduna fi ahli al-jihad was saif. Didapati juga wali Allah itu dari kalangan prajurit-prajurit yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yujaduna fi tujjar, bahkan pedagang biasa, mukmin, muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi mereka dari kalangan mereka banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Atau muslim yang lainnya, pekerja biasa misalkan. Kita tidak tahu. Boleh jadi mereka memiliki amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka lakukan secara rutin, yang menjadikan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan butlanu ma qad yu'taqadu fihi minal ghulu. Ada beberapa perkara yang batil, yang keliru dan menyimpang, yang diyakini secara melampaui batas ya terhadap orang-orang yang dikatakan wali.
Wa awliya'ullahi laisu ma'sumin. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang-orang yang maksum. Mereka tidak seperti nabi dan rasul yang maksum. Boleh jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu jatuh dalam dosa, jatuh dalam kemaksiatan. Namun pada umumnya mereka adalah orang-orang yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan mereka, amal-amal saleh mereka lebih banyak daripada dosa yang pernah mereka lakukan. Wala ya'lamunal ghaiba. Wali-wali Allah pada dasarnya juga mereka sama sekali tidak mengetahui perkara yang gaib. Walaysa lahum qudratun 'ala at-tasarrufi fil khalqi war rizq. Dan para wali-wali Allah itu tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mengatur apa yang terjadi di alam semesta ini yang terkait dengan makhluk dan rizki. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentukan nasib makhluk atau menentukan rizki mereka. Wala yad'una an-nasa ila ta'zimihim. Dan yang namanya wali Allah yang sejati, mereka tidak menyuruh manusia untuk mengagungkan mereka. Aw sarfi syai'in minal amwali wal 'ataya lahum. Dan yang namanya wali Allah, tidak ada ceritanya mereka itu mengeksploitasi pengikut mereka atau murid-murid mereka untuk diambil harta mereka atau untuk mendapatkan pemberian-pemberian dari mereka, dari manusia. Wa man fa'ala dzalika falaysa biwaliyin lillah. Siapa yang melakukan hal tersebut, menipu manusia, mengeruk harta mereka dengan iming-iming agar mereka mendapatkan kedekatan dengan wali Allah atau mendapatkan keberkahan dari wali Allah Subhanahu wa taala, mereka ini bukanlah wali Allah, bal kadzabun affak. Mereka adalah para pendusta, para pendosa. Waliyun lisyaitan. Mereka adalah wali syaitan, bukan wali Allah. Wallahu ta'ala. Atifillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Jadi para wali Allah Subhanahu wa taala tidak seperti bayangan sebagian orang. Mereka itu suci, tidak pernah melakukan kesalahan, mereka bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan mereka kalau marah orang bisa kualat misalkan. Tidak seperti itu. Mereka adalah makhluk, mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau benar mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka tidak akan berani menipu manusia, mengeksploitasi manusia, memanfaatkan penghormatan manusia kepada mereka untuk kepentingan duniawi dan kepentingan pribadi mereka. Mereka tidak akan berani. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka takut kepada Allah, maka mereka tidak berani untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwati fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan semoga Allah memberikan kita petunjuknya, mengangkat kita menjadi wali-walinya. Barakallahu fikum.